Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, pada topik kali ini saya ingin berbicara mengenai dasar fondasi iman kekristenan. Fondasi yang teguh, fondasi yang kuat adalah harus memiliki beberapa syarat. Pertama, isinya harus konsisten. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Alkitab adalah fondasi iman kekristenan, maka isinya harus konsisten. Tidak boleh berubah-berubah. Kalau isinya berubah-berubah, bagaimana itu bisa menjadikan dasar fondasi iman kekristenan? Maka kita harus ketahui bahwa ya isinya harus konsisten. Kemudian tata bahasanya harus jelas dan tepat. Nah, Alkitab Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Kedua bahasa ini dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan firman-Nya dan semuanya berisi dengan jelas dan tepat. Kemudian kita melihat bahwa volumenya harus pasti. Nah, pertama tadi isinya konsisten, tidak berubah-berubah, tata bahasanya jelas dan tepat, kemudian volumenya pasti, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kalau sebuah buku undang-undang seenaknya boleh ditambah, para anggota DPR main amandemen ubah sana ubah sini, bagaimana bisa menjadikan sebuah dasar patokan yang pasti? Nah, iman kekristenan Alkitab adalah fondasi iman yang pasti. Isinya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Maka itu saya percaya Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 21 jelas dikatakan, jangan barang siapa menambahkan perkataan-perkataan di kitab ini akan ditambahkan malapetaka, barang siapa mengurangi akan dikurangi berkatnya dari pohon kehidupan. Itu maksudnya adalah bahwa Alkitab sudah selesai, barang yang sempurna, yang menjadi patokan iman kekristenan, yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Bayangkan kalau sebuah meteran, kalau kita mau menjual tanah, kita kurangi 1 meter jadi 50 cm. Kalau kita mau membeli, kita panjangkan 1 meter 150 cm. Ini namanya nggak waras, gila itu namanya. Seenaknya main tambah, main kurang. Nah, Alkitab itu harus pasti isinya, baru kita memiliki fondasi iman yang pasti. Kemudian kita melihat lagi bahwa kalau Alkitab bukan satu firman Allah yang pasti, maka doktrin kekristenan juga bukan satu-satunya doktrin yang benar dan yang pasti. Nah, kalau Alkitab ini bisa berubah-berubah, isinya tidak pasti, maka iman kita yang kita dasarkan kepada firman-Nya, kepada Alkitab, maka tidak pasti juga. Nah, ini menimbulkan kekacauan. Ini hal yang salah besar ya. Kalau kita melihat dari proses pewahyuan hingga menjadi Alkitab, nah Alkitab ini bisa jadi sebuah buku adalah melalui proses pewahyuan yang diilhamkan Allah. Nah, Allah menyalurkan wahyunya kepada manusia dengan memakai alat yang paling sederhana hingga alat yang paling sempurna. Jadi ketika pada masa dulu belum ada Alkitab, maka Allah berusaha memberikan wahyunya, memperkenalkan diri kepada manusia agar manusia tahu siapa Allah. Kalau tidak ada Allah yang memperkenalkan diri kepada manusia, tidak ada manusia yang bisa tahu tentang Allah. Maka itu Allah memberikan wahyu umum, common grace, di mana manusia bisa melihat alam semesta, bisa melihat perjalanan sejarah dan hati nurani yang ditaruh di dalam hati manusia. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, sebenarnya kalau mau jujur, tidak ada semua manusia pun ateis di dunia ini, karena dia ketika melihat alam semesta ini, bumi ini yang begitu indah dan ciptaan yang begitu kompleks, tidak mungkin tidak ada pencipta dan terjadi secara kebetulan. Ini pasti ada pencipta, Allah yang maha kuasa yang menciptakannya. Kemudian kita lihat perjalanan sejarah umat manusia juga, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel sebagai sebuah bangsa terpilih. Kita melihat bagaimana ini semua adalah pimpinan dan tuntunan Allah, hati nurani. Hanya manusia yang memiliki hati nurani yang ditaruh di dalam hati setiap manusia, dan setiap manusia memiliki dan bisa membedakan yang mana baik dan mana jahat ketika dia sudah akil balik. Nah, setelah itu manusia bisa mengetahui ada Allah melalui wahyu umum. Kemudian Allah memberikan wahyu khusus. Wahyu khusus ini adalah untuk manusia, untuk menuntun manusia menuju keselamatan. Apa itu wahyu khusus? Nah, pertama, wahyu khusus yang Tuhan pernah pakai adalah undian. Dulu ketika belum ada Alkitab, manusia mau cari tahu kehendak Allah pakai apa? Pakai undian. Maka kita tahu bahwa bagaimana Yunus ketika dia masuk di dalam perahu yang besar, kemudian terjadi badai, kemudian diundi, akhirnya dapat dia, dan Tuhan memakai undian itu untuk menyatakan kehendaknya. Nah, kemudian Tuhan pernah pakai juga Urim Tumim, yang bagaimana ada dua
seperti lempengan begitu di dalam baju efod imam. Nah, ada urim, ada ya dan tidak. Jika imam mau tahu kehendak Allah, dia tinggal cabut urim atau tumim. Jika keluarnya urim, oke, iya, maka kita akan melakukan ini. Jika tidak, maka kita tidak. Nah, itu adalah wahyu Allah menyatakan kehendaknya. Kemudian Allah pernah pakai mimpi. Allah pernah kasih Yusuf mimpi, ya. Kemudian pakai penglihatan. Ini semua karena belum ada Alkitab, maka Allah pakai itu kepada manusia untuk menunjukkan dari kehendaknya kepada manusia dari hal-hal yang sederhana. Kemudian ayat pakai malaikat datang. Kalau visi penglihatan itu adalah Tuhan lihatkan sesuatu. Kemudian setelah itu bagaimana? Pakai malaikat. Tuhan kirim malaikat Gabriel untuk berbicara kepada manusia. Nah, setelah itu Tuhan makin sempurna lagi, dia pakai nabi untuk menulis kitab PL. Mengapa? Kalau malaikat datang kemudian dia pergi begitu saja, lalu jelas apa? Mau tanya lagi firman Tuhan bagaimana? Maka perlu ada nabi yang dipakai oleh Allah untuk menulis kitab PL. Ditulislah kitab PL itu kehendak-kehendak Allah agar menuntun manusia dari yang tidak tertulis menjadi yang tertulis. Nabi-nabilah yang mempunyai otoritas untuk menulis itu. Kemudian kita melihat lagi ada Theophany, Kristofani, artinya Allah, Yesus Kristus di dalam perjanjian lama sebelum menjadi manusia. Kemudian Allah menjadi manusia, Yesus Kristus dan Roh Kudus tinggal di hati manusia dan memakai rasul-rasul untuk menulis kitab perjanjian baru. Nah, itu adalah cara tuntunan Allah untuk mencapai sebuah Alkitab yang sempurna. Nah, kita hari ini telah memiliki Alkitab yang tertulis. Alkitab itu pertanyaannya adalah kanon tertutup, artinya ukurannya pasti, atau kanon terbuka yang sama sekali bukan ukuran, seperti tali rapia boleh seenaknya tarik sepanjang-panjangnya tanpa ada sebuah kepastian. Nah, oleh sebab itu kita berpikir, Anda di pihak mana? Anda kalau percaya Alkitab satu-satu firman Allah adalah percaya Alkitab kanon tertutup. Kalau Anda percaya bahwa Alkitab itu seperti tali rafia panjangnya ditarik-tarik firman Allah bisa terus dan tanpa jelas, berarti Anda ada dipercaya kanon terbuka. Nah, saya percaya Alkitab satu-satunya firman Allah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Makanya saya percaya kanon tertutup, ukurannya pasti dan jelas, bukan seperti tali rapia yang tidak jelas, yang ditarik-tarik. Semua orang boleh klaim dia dapat firman Allah, pendeta manapun boleh klaim dapat firman. Ini jelas salah. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kanon Alkitab, nah kita melihat jelas di dalam Alkitab bahwa ada kata patok di situ. Nah, ada kata patok dalam 2 Korintus 10:15, Galatia 6 kata patok ditulis oleh rasul dan di backup oleh rasul. Mengapa kita bisa menerima 39 kitab dan 27 kitab perjanjian baru? Karena itu ditulis oleh rasul atau di backup oleh rasul penulisannya. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak Anda untuk memahami bahwa Alkitab sudah sempurna ditulis. Dulu memang Allah pernah pakai mimpi, penglihatan, nubuat, apa segala macam. Karena dulu belum ada Alkitab untuk menyatakan kehendaknya. Tetapi Allah pelan-pelan akhirnya menuntun nabi dan rasul untuk menuliskan kitabnya, agar manusia bisa memiliki sebuah kitab, sebuah hukum yang tertulis, sebuah fondasi iman yang pasti yang tertulis, yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Nah, iblis melihat hal itu, maka dia berusaha mengecohkan manusia untuk tidak baca Alkitab, tetapi berusaha menarik manusia untuk kembali kepada hal-hal yang tidak sempurna yang dulu pernah Tuhan pakai, yaitu mimpi, undian, apa segala macam. Saya kasih tahu bahwa hari ini kalau engkau mau tahu kehendak Allah, Anda bukan pergi buat undian. Mau cari jodoh bukan tulis di kertas kemudian diundi nama A, B, C, D dan itu. Bukan begitu lagi caranya. Tetapi Anda baca di dalam Alkitab bahwa kalau Anda mau mencari pasangan, cari yang seiman, yang satu doktrin, satu pengajaran, biar sehati sepikir. Nah, itu jadi semua Anda yang mau ketahui sekarang adalah firman Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman mula kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Itulah firman Allah, Alkitab. Nah, sahabat yang terkasih, jangan keluar dari Alkitab. Ketika Anda keluar dari Alkitab, Anda menganggap ada extra biblical authority, maka itu adalah penyesatan yang paling parah. Sahabat yang terkasih, bersama saya John Sung, Maranatha.